Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Nur Hidayati di channel saya. Jangan lupa untuk kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, dibantu saya untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya terlebih dahulu. Dan saya ucapkan hai semuanya, selamat tahun baru. Sebenarnya dosa ya ngucapin selamat tahun baru jika untuk merayakan, ya saya cuma mau ngasih energi positif aja buat kalian semuanya. Di tahun baru ini kita jangan semakin malas tapi semakin produktif gitu ya. Maksudnya walaupun mungkin dari kalian semua ada yang hajat-hajatnya di tahun lalu yang belum tercapai, semoga kita tuh justru lebih semangat lagi di tahun yang baru ini gitu. Lebih gimana ya, lebih greget lagi di tahun ini mengejar cita-cita kita semua, dan semuanya semoga bisa tercapai di tahun baru sekarang ini. Amin, Allahumma amin. Oke guys, di sini di video yang kali ini jangan di skip, ditonton dari awal dari sampai akhir karena kita membahas tentang doa yang bisa doa-doa untuk mempercepat kita untuk bertemu dengan jodoh gitu. Insya Allah ada 3 doa yang diambil dari Al-Quran ya, untuk kalian semua yang ingin segera bertemu dengan jodohnya. Mungkin ada dari kalian yang udah ngamalin banyak amalan gitu untuk menjemput jodohnya dari tahun-tahun lalu gitu. Ada yang dulu niatnya tahun 2020 mau nikah gitu, terus sampai di penghujung akhir tahun masih belum juga ada tanda-tanda siapa ya jodoh saya gitu kira-kiranya. Ada juga orang yang sudah mengamalkan sholawat sampai banyak gitu, pengen ketemu jodohnya dan juga belum ketemu juga dengan jodohnya. Ada orang yang udah ngamalin banyak amalan gitu. Jangan putus asa guys. Ingat, jodoh kita itu udah ditetapkan sama Allah 50.000 tahun sebelum bumi itu diciptakan gitu. Jadi kita itu udah diciptakan dengan berpasang-pasangan gitu. Yang penting kita itu ikhtiar gitu. Ikhtiar apa yang bisa membuat jodoh kita tadi itu cepet datang gitu. Jangan putus asa. Kita tambahin aja gitu, memperbaiki diri gitu. Karena kalau kita memperbaiki diri, insya Allah jodoh kita yang diberikan Allah itu juga baik gitu. Kan sesuai dengan kita sendiri gitu. Seperti cerminan diri kita, insya Allah. Jadi kalau saya ya, amalan yang saya dawamkan itu doa sebelum sholat dulu. Sebelum sholat, maksudnya setelah sholat di sujud terakhir itu saya selalu berdoa gitu. Dulu saya juga dapat amalannya dari Habib Muhammad gitu, suruh mendawamkan gitu yang doa Robbi la tadzarni fardan wa anta khairul waritsin itu. Terus saya nggak ngitung berapa jumlahnya, pokoknya saya amalin gitu. Terus juga sholawat itu saya banyakin, diniatin emang mau minta itu karena dalam kondisi hati yang benar-benar udah kayak putus asa, galau, udah nggak tahu lagi, udah nggak mau pacaran lagi, niatnya pokoknya fisabilillah gitu, diterusin itu, dibanyakin kayak gitu. Jadi ya udah, kalau berapa lama proses saya bisa sampai ketemu dengan jodoh saya? Kalau saya sendiri hampir 2 tahun. Banyak banget yang tanya berapa kali sehari, terus berapa lama ngamalin sholawat sampai ketemu dengan jodohnya. Kalau saya sendiri bener-bener 2 tahun guys, selama itu. Jadi kalau kalian ada yang ngomong saya ini udah ngamalin segini ribu, 15.000 sholawat Jibrilnya puluhan ribu beberapa bulan, tapi kok belum juga ketemu sama jodohnya. Halo guys gitu, kalau kita pengen dapetnya yang terbaik gitu, jangan secara instan. Yang penting kita itu istiqomah gitu, terus, jangan putus asa. Jadi 3 doa tadi yang diambil dari Al-Quran tadi. Yang pertama itu Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 89 gitu ya. Yang itu guys, jadi nanti
di bawah ini ya, itu sendiri tuh yang bener-bener jadi patokan aku, yang aku amalin tadi, terinspirasi dari Nabi Zakaria gitu. Nabi Zakaria yang pengen punya anak sesoleh sesoleh Maryam gitu, pengen punya anak yang sesolehah Maryam gitu kan. Beliau yang mendidik dan membesarkan Maryam ya, pengen gitu. Sedangkan beliau itu sudah lansia ya, ceritanya udah lansia, udah tua, bahkan jenggotnya pun udah memutih, istrinya udah menopause. Tapi beliau itu, bayangkan, seorang nabi aja mintanya sampai saya gitu, segitu-gitunya gitu, minta terus, doa terus gitu, sampai luluh gitu kan, sampai bener-bener sholat itu, doa itu, minta sama Allah, berikanlah keturunan yang soleh gitu, minta terus, nggak putus asa loh. Padahal udah lama seorang nabi gitu, seorang nabi, bukan berarti nabi minta jebret langsung dikasih gitu kan, nggak kayak gitu. Ya Allah, saya itu nabi loh, kenapa nggak diberikan anak? Bukan seperti itu. Beliau selalu merendah, minta terus, istiqomah terus gitu. Jadi kayak motivasi buat diri kita semua gitu guys. Jadi kalau kita minta doa sama Allah itu bukan dikasih ke saat itu juga gitu, enggak. Allah tuh ngasih ke waktu yang tepat dan saat kitanya udah siap, seperti itu. Beliau istiqomah terus sampai akhirnya Allah memberikan Yahya. Dan di situ juga kita juga harus istiqomah. Kalau kita punya hajat apapun, jangan kayak, wah Allah kok gak adil ya gitu, dia aja ngamalin sholawat baru 1 bulan dikasih gitu, banyak banget, dikasih uang, dikasih rezeki, dikasih jodoh. Gue yang udah ngamalin sholawat hampir setengah tahun, puluhan ribu, tapi kok belum ada sih gitu. Karena setiap orang itu beda-beda loh guys, setiap orang tuh beda-beda, dan Allah itu di situ tuh menguji keimanan kita gitu. Semakin Allah memberikan ujian itu kan artinya Allah sayang. Asik. Jadi kita banyak-banyak aja deh berprasangka baik sama Allah, karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Yang kedua, di sini ada Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Lalu yang ketiga, di sini ada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24. Oke, jadi kalau kita mengamalkan itu, kita baca itu sebagai doa permohonan sama Allah, jangan tanya jumlahnya berapa, sebanyak-banyaknya, karena saya sendiri juga nggak mendawamkan berapa banyak itu, enggak. Pokoknya dawamkan saja, jumlahnya itu tergantung kalian, lebih banyak lebih bagus, karena doa itu lebih banyak juga lebih bagus kan. Semakin kita merengek sama Allah gitu, Allah juga akan semakin kayak terharu gitu. Dan kalian bisa mengamalkan juga sholat tahajud. Kalau kita sholat tahajud itu kan mendekatkan diri kita sama Allah gitu, kita semakin dekat sama Allah, semakin menghamba sama Allah gitu, benar-benar kayak biar hubungan kita sama Allah itu lebih dekat gitu. Kalau kita udah lebih dekat sama Allah, minta sesuatu kan nanti bisa lebih mudah, seperti itu. Sholat tahajudnya dibanyakin gitu, diistiqomahin gitu. Tambah juga sholat hajatnya tadi apa, ngomong sama Allah, minta sama Allah gitu. Jangan malu-malu guys, walaupun hajatnya tinggi, kata Habib Novel, nggak usah malu, minta uang 100 juta sama Allah juga nggak usah malu, toh kita cuma disuruh untuk meminta kan gitu. Terus sholat waktunya diperbaiki. Ada, kalau aneh ya, udah banyak sholawat, misal mengamalkan sholawat banyak, mengamalkan apa banyak, tapi sholat 5 waktunya masih bolong-bolong gitu, ya dibetulin lagi ya. Iya itu aja. Jadi di sini sampai itu aja, 3 tadi, doa tadi, terus dibanyakin lagi istiqomahin sholat tahajudnya, sholat hajat, diperbaiki sholat 5 waktunya. Kalau lebih baik lagi bisa ditambah dengan sholat duha. Habis sholat duha itu nanti bisa mengamalkan dengan membaca suratul Al-Waqiah gitu, dibanyakin. Pokoknya mendekatkan diri sama Allah, kita bertawakal sama Allah. Di endingnya itu guys, yang paling penting tuh kita bertawakal sama Allah, benar-benar minta sama Allah gitu. Kita menikah untuk Allah, kita pengen mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tujuan pernikahan nanti gitu, biar tujuannya tuh jelas gitu. Jadi Allah tuh kalau mau menolong kita itu benar-benar kayak, oh tujuan hambaku ini baik, jadi kenapa nggak aku kabulkan, seperti itu. Ini contoh berprasangka baik sama Allah aja ya guys. Saya cuma mau ngasih poin positif gitu aja buat kita semua ya. Jadi kalian bisa nulis doa-doa kalian juga di kolom komentar, biar kita sama-sama bisa saling mendoakan satu sama lain, karena banyak banget orang yang masih pengen segera bertemu jodohnya, apalagi di tahun baru ini. Di tahun baru ya banyak orang yang wishnya itu, hope-nya itu tahun 2021 pengen segera menikah ya. Semoga
itu segera tercapai untuk kalian semua. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah di tahun ini, dan kita menjadi takwa kita lebih meningkat lagi, lebih bermunajat sama Allah gitu, lebih dekat sama Allah. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.